Perkenalkan, nama saya Antonius Daryanto Niru dari kelompok 2 dengan NIM 02 03 01 004. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Michi Chandra dari kelompok 2 dengan NIM 02 03 01 0015. Halo, perkenalkan nama saya Sumi Ketlin Ramupa Irauna dengan NIM 020 301 0022. Teman-teman semuanya, sekarang saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian media cetak. Jika dilihat dari arti harafiahnya, media berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Artinya, media adalah perantara atau pengantar pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Sedangkan percetakan secara harafiahnya berarti sebuah proses untuk memproduksi tulisan atau gambar, terutama dengan tinta di atas kertas yang dilakukan secara massal dengan menggunakan mesin cetak. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa media cetak merupakan sebuah perantara atau pengantar pesan dari sumber pesan kepada penerimanya dalam bentuk tulisan atau gambar yang dicetak dengan tinta di atas kertas. Baik, selanjutnya adalah pengertian media cetak menurut para ahli. Eric Barno mengemukakan bahwa media cetak memiliki pengertian sebagai segala barang yang dicetak dan ditujukan untuk umum. Media cetak merupakan berbagai bentuk barang cetakan seperti majalah, surat kabar, atau lainnya yang dibuat untuk tujuan menyebarkan informasi atau pesan komunikasi kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada dari William L. Rivers yang mengemukakan bahwa peran media cetak sangatlah penting. Selama berabad-abad, media cetak menjadi satu-satunya alat pertukaran atau penyebaran informasi, gagasan, dan hiburan yang sekarang ini dilayani oleh aneka media komunikasi. Selain menjadi alat utama menjangkau publik, media cetak juga menjadi sarana utama untuk mempertemukan para pembeli dan penjual. Dan selanjutnya ada sejarah perkembangan media cetak. Perkembangan media mulai dikenal pada era zaman Romawi 60 tahun sebelum Masehi. Pada era itu, perkembangan media dimulai dengan munculnya surat kabar Acta Senatus atau Acta Diurna Populi Romawi. Surat kabar pada zaman ini terbit setiap hari memuai isi pengumuman dari Kaisar Roma dan berita-berita mengenai kegiatan kekaisaran yang ditempel pada pusat kota yang disebut Forum Romanum. Julius Caesar pada tahun 59 sebelum Masehi yang menerbitkan surat kabar ini dan bertahan hingga 4 abad lamanya sebelum runtuhnya kekaisaran Roma. Selanjutnya, teknologi pencetakan sendiri menciptakan momentum yang justru menjadikan teknologi semakin mendorong dirinya untuk berkembang lebih jauh. Lanjutan dari perkembangan awal media cetak adalah di mana perkembangan teknologi yang belum berkembang, yaitu media cetak dibuat memakai mesin tik untuk membuat suatu iklan produk, sedangkan gambar-gambar atau animasi yang memperbagus iklan produk itu dibuat secara manual dengan menggunakan pena. Media cetak awal lebih banyak memperlihatkan perkembangan bentuk penerbitan ketimbang isi media itu sendiri. Novel adalah bentuk yang lazim karena bisa dicetak secara massal tapi tetap murah. Tanda-tanda perkembangan media cetak adalah melek huruf atau kemampuan untuk baca tulis. Memang melek huruf adalah kondisi yang dipunyai oleh kaum elit. Bahasa yang berkembang pun hanya beberapa bahasa pokok. Bahasa Latin misalnya, perkembangan pendidikan pada masa abad. Selanjutnya, perbedaan jenis-jenis media cetak. Yang pertama, kemajuan iptek membawa manusia pada era yang instan dengan berbagai media yang dapat digunakan sebagai alat bantu media komunikasi. Secara umum, masyarakat mengenal beberapa media, yaitu cetak dan elektronik. Dalam hal ini, media cetak dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain surat kabar atau koran, yang kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur setiap hari atau seminggu sekali. Dan majalah adalah kumpulan majalah berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran plano atau kuarto, dijilid dalam bentuk buku,
Majalah biasanya terbit teratur seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Perbedaan jenis-jenis media cetak. Yang pertama, buku merupakan tulisan tentang ilmu pengetahuan, esai, cerita-cerita panjang, sejarah, dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran setengah kuarto atau setengah folio yang dijilid rapi. Tabloid adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran broadsheet, lebih kecil dari plano, dan dilipat seperti surat kabar. Tabloid biasanya terbit teratur, seminggu sekali, 2 minggu, atau sebulan sekali. Yang ketiga, buletin adalah kumpulan berita, artikel, cerita, dan iklan yang sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran broadsheet, lebih kecil dari plano, dan dilipat seperti surat kabar. Buletin biasanya terbit tidak teratur atau sering disebut penerbitan makalah. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan media cetak. Pertama, kelebihan media cetak. 1. Kelebihan media cetak secara umum dibandingkan media elektronik terletak dari daya tahan informasi. Dari berbagai jenis media massa, media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki media lain. Hasil cetakan tersebut permanen dan bisa disampaikan sehingga pembaca bisa mengulanginya sampai mengerti isi pesan yang disampaikan, tanpa biaya tambahan. Selain itu, halaman media cetak menurut Monry bisa terus ditambah seandainya diperlukan. Yang kedua, surat kabar harian memiliki kelebihan lebih khusus bila dibandingkan dengan media cetak lain. Sesuai periodisasi terbitnya, informasi surat kabar harian diterima pembaca setiap hari sehingga informasi diperoleh terus secara berkesinambungan. Informasi yang disampaikan surat kabar lebih lengkap dibandingkan radio televisi. Yang ketiga, tabloid dan majalah yang diperiodisasi terbitnya lebih lama dibandingkan surat kabar. Berusaha menampilkan informasi yang lebih lengkap lagi, juga dengan gaya penulisan feature yang lebih memikat sehingga tetap disukai pembaca. Yang berikut, kelemahan media cetak. Yang pertama, lambat dan tidak langsung. Informasi media cetak tidak bisa cepat dan langsung. Berita media cetak baru akan diterima khalayak sesuai periodisasinya. Surat kabar harian terbit setiap hari, informasinya diterima publik sehari hanya sekali. Tabloid atau majalah mingguan berarti informasinya diterima masyarakat seminggu sekali. Hal ini membuat para pembaca media cetak mengalami sedikit penghambatan dalam informasi. Yang berikut, jauh. Informasi yang disampaikan media cetak terkesan jauh karena pembaca tidak dapat mengetahui secara langsung peristiwa seperti yang disampaikan media elektronik. Guna mengatasi kekurangan itu, media cetak menampilkan foto-foto yang menarik guna mengimbangi tayangan televisi. Juga membuat tulisan atau informasi yang lengkap, bahkan dengan penulisan feature guna mengimbangi informasi media elektronik. Yang berikut, tidak akrab. Pada media cetak, tidak ada penyiar yang menyampaikan, tetapi harus disiarkan oleh diri sendiri. Sebagai sumber informasinya, jajaran redaksi tidak ada yang akrab dengan pembaca, bahkan mungkin tidak kenal sama sekali. Yang berikut, tidak fleksibel. Membaca informasi media cetak tentu tidak bisa dilakukan sambil memasak atau mengendarai kendaraan, sehingga bisa dikatakan tidak fleksibel. Sedangkan dengan radio bisa mendengarkan informasi. Perbandingannya, kelemahan antara surat kabar, tabloid, dan majalah pada umumnya terkait periode terbit dan banyaknya halaman. Hal serupa juga terjadi antara tabloid yang umumnya terbit mingguan dengan majalah yang 2 minggu atau bulanan. Isi majalah lengkap dan bahasanya lebih dalam. Terima kasih.